Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Baca maju tak dulu. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita melanjutkan dalam majlis kita ini. Semoga Allah Taala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita selalu ada kesempatan untuk dapat hadir di majlis-majlis ta'lim yang hanya dengan hadir di majlis ta'lim inilah yang dapat mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah, dan mendekatkan hati kita serta pikiran kita kepada negeri akhirat. Semoga dengan selalu kita hadir dalam majelis dapat menambah pengetahuan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita terhitung sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian kita sampai di mufsidatis shalah, sampai kepada faslun tabtul salatu bi 14 faslatan, tentang pembatal salat, baik salat wajib maupun salat sunat, salat apapun juga. Kalau dia ketemu dengan pembatal ini, maka salat yang dilakukannya otomatis batal. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil karim yaqul taqduru as-salatu bi 14 qaslatan. Salat dapat batal dengan sebab 14 macam. Bal bi aktsar, bahkan lebih banyak dari 14. Ahaluha bil hadathi. Pertama, salat itu batal kalau dengan hadas. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari tentang sah dan batalnya satu ibadah. Jadi tidak membicarakan tentang pahalanya. Jadi kalau ilmu fikih ini ilmu yang membahas sah atau tidak sahnya satu ibadah, soal diterima atau tidak, itu tidak baca melok-melok, itu adalah hak prerogatif Allah. Cuman kita sebagai manusia baca menghukumkan satu ibadah sah atau tidak. Ya.
Jadi kalau dia sholat datang hadas dengan jago kentut, baik dia kentut pakai musik atau kentut tidak pakai musik, tetap hukumnya batal. Dia kentut dengan berbunyi atau dengan perasaan, tapi dia yakin ada sesuatu yang keluar, maka dihukumkan sholatnya batal. Itu langsung baca ngatakan batal. Jadi kita tidak kadang-kadang ada yang ngomong, oh kalau model macam ini tidak dapat pahala, tak baca. Tidak ada satu manusia yang baca tentukan dia dapat pahala apa tidak. Yang baca konten kita tu cuma Allah. Apa kontenannya 70, apa kontenannya 60, apa kontenannya 20, nak baca. Kalau nak nurut ke kita, tetap kita nak nilai sama dengan kita ulangan. Ini oleh guru kita pertanyaan 10 pertanyaan kita isi 6. Di pikiran kita, wah tu hebat, balik duluan. Contoh kita, kalau benar habis ujian seminggu ada pengumuman nama-nama yang ada di papan bor, yang ada di papan pengumuman, harap menemui wali kelas masing-masing. Tengok pengumuman nomor 1 nama sesuai dengan waktu kita ujian tadi, nomor 1 kalau nomor 1 belum dipanggil uji wali kelas. Cikgu pikiran kau tu apa lah? Kenapa? Ya Allah, nanti yang benar jawab. Jadi yang cuma baca nilai itu yang tahu. Tidak ada dalam catatan yang baca ngatakan nilai sianu sekian tak ada. Jadi salah sah kalau ada mahasiswa atau kalau model ini tidak boleh pahala baca. Semalas-malas pegawai, semalas-malas karyawan, dia bakal dapat gaji dari tuannya, tapi tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Tapi tidak mungkin bos itu tidak akan menghargai dia. Pasti ada penghargaan. Kalau bos itu bijaksana, paling tidak karena dia datang, paling tidak begini dan begini. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan membuat baik. Jadi keinginan dia nak berbuat baik sudah dapat nilai. Tambah lagi dia berbuat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang yang ada niat nak baik sudah dicatat pahala. Jadi dia punya pahala baik. Bahkan dalam kitab Bahrul Madi itu disebutkan sebuah hadis, Allah Ta'ala nyuruh malaikat untuk mencatat orang yang punya niat baik. Maka Syekh Azhari Idris Al-Marwawi beliau nulis dalam kitab itu, pasanglah niat sebaik-baik niat, karena umur niat itu lebih panjang dari umur tahun. Umur niat itu lebih panjang dari umur yang ada dengan diri kita. Dan pasang niat sebagus-bagusnya. Ya Allah ya Tuhan, seandainya aku kau karuniakan rezeki, pengen ya aku nak muat madrasah ya Allah. Ya Allah, seandainya kau karuniakan aku rezeki, pengen ya Allah aku nak pergi haji, nak pergikan haji ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, keluargaku.
kawan-kawan baikku ya Allah. Nak ku pergi haji juga lo ya Allah. Jangan dengar wong. Kalau didengar wong galak dicampai wong. Sudahlah. Berkawin dikaji mokok Bang Islam. Hah? Mokok kamu Bang Islam. Kita Ustaz Taufik pasang benar. Pasang niat baik-baik. Kadang-kadang rezeki kita tidak mungkin kita baca bikin ini musola bocor ini 1 miliar lebih, namun yang musola besar. Musola kita ini macam-macam ini. Hampir nak 2 miliar lah. Jual masjid itu bukan. Itu dana kaum muslimin. Tidak masuk dana infrastruktur. Hah? Tidak. Nah, hebat orang Islam baca muat majid musola. Dikit demi sedikit. Yang 1.000, yang 10.000 akhirnya tetap. Kenapa orang kafir bisa buat? Karena dia ingin bersatu. Ini kalau malam ini kumpul kan 10.000 sewa, tanggal 9 ke Papua datang juga kan. Banyak kita unjuk. Kalau kita nak langsung unjuk 5 juta, 10 juta dewean, bahasa. Tapi kalau perempuan tidak berat, tidak susah. Nah, jadi dipasang niat sebaik-baik mungkin. Jadi kalau Allah, ya Allah baca Allah nilai kita. Mana kita ibadah. Kita ini kan kalau ibadat selalu berpikir pahala. Jadi seolah-olah kita yang menentukan Allah, engkau harus tunjuk aku pahala. Padahal tidak. Satu ibadah yang kita buat itu adalah bukti pengabdian. Bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhan. Allah Ta'ala nyuruh kita sholat sehari semalam di waktu. Kita konsekuen dengan waktu yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di situ Allah Ta'ala nengok kekonsekuenan kita sebagai hamba. Tidak perlu kita nak dapat pahala, nak dapat pahala urusan Allah. Nak menunjuk kita pahala nak tidak urusan dia. Kita nak diapakan oleh Allah, kan tak Allah. Okay? Jadi ibadah itu bukti pengabdian kita kepada Allah. Dan tempat kita berbicara kepada Allah. Dan tempat kita penyelesaian satu perkara problem di salat. Rasulullah kalau ada masalah langsung berwudu, salat. Beliau ada masalah, salat. Jadi salat itu menenangkan pikiran. Tapi ingat, salat itu bukan untuk merebut satu pahala, tapi bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhan. Datangnya hadas dalam salat itu baca ngomong batal. Kita punya kawan kita membek wudu salah, kita tidak sah salat kau. Apa? Tadi kau membek wudu, cuci tangan ni tak sampai di sikut. Tak sah. Baca kita ngomong. Jadi kalau kita faham bab fikih, kita baca ngomongkan sah dan tidak sah. Waktu dia solat, anggota sujudnya yang 7 tidak ada sempurna. Itu katakan tidak sah sujud kau, tidak sah solat kau. Tapi untuk kau tidak dapat pahala kalau ada acara. Tidak ada. Tidak bisa seseorang menentukan pahala atau tidak pahala
hanya kuasa Allah Ta'ala bil hadath. Amma salisu fala yaqtulu salatu illa hadatsahul ghair daim. Adapun bagi wong yang besek, maka tidak batal salatnya kecuali bagi hadas yang langgeng. Bi khilafid daim fa innahu la yubtiluha. Berbeda dengan yang langgeng. Jadi kalau wong itu punya penyakit besek, silsil baul, yang galak kencing netes, ini masih muda kalau ini belum kena penyakit itu, tapi lah banyak yang tua-tua kena penyakit silsil baul ini, bau kendor. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit bergerak kencing. Nah, wong yang macam ini tidak dibatalkan wudhunya, sholatnya tidak dibatalkan. Jadi termasuk wudhu, termasuk sholat dia tidak batal, karena dia termasuk sudah wudhu. Cuman ingatkan pelajaran waktu di babul wudhu yang pernah Anda jelaskan. Jadi untuk orang yang silsil baul itu, dia ngambil wudhunya mesti sudah masuk waktu sholat, satu syaratnya ya. Sedangkan disampaikan, jadi bagi dia tidak boleh ngambil wudhu macam kita. Kalau kita ngambil wudhu maghrib baca di pagi sampai isya. Tapi kalau orang silsil baul tidak baca di pagi itu, setiap datang waktu sholat dia baru ngambil wudhu. Datang waktu sholat dia bercewok, dibersihkannya kemaluannya, ditutupnya kemaluannya dengan plastik atau dengan balon atau dengan tolak uang. Atau yang penting kalau dia netes tidak kena pakaian. Syaratnya netes tidak kena di pakaian. Ini yang dihukumkan di sini keluar najisnya. Tapi jatuhnya najis pada pakaian sholat itu kaget babnya bab lain. Bab kejatuhan najis. Jadi supaya caranya najis yang keluar ini tadi tidak kena pakaian, mesti dia dipakai. Atau dia pakai softtek yang wong yang silsil baul tadi. Softtek, pampers. Ya. Kempes, anak kempes. Dia lah kencing, lah bersih, kempes. Dia lantas ambil wudhu, dengan ambil wudhu, langsung sholat, tak baca. Dia sholat sunat, tak baca. Sebab kapan selesai sholat, terhukumkan dia mesti cewek lagi. Jadi kalau ada yang pengusian tadi ambil wudhu, dia langsung sholat aja. Jadi ditunggunya nak komat kalau dia cewek sholat. Di tengah sholat keluarnya ngasonya banyak kencing keluar, tidak batal lagi. Uzur bagi dia sudah mendapat keringanan. Jadi indah Islam itu tidak ada pemberatan bagi yang uzur. Nah ini caranya. Bahkan waktu anak belajar dulu, kata Ustaz Zaini, ada juga uang ni kapan nak semayang ambil wudhu, tentu
Ada dia ngomongnya. Nah, batal buluk, bek buluk, buluk. Kamu kok paling bek buluk namanya? Boleh bukan kentut buluk. Pokoknya sudah jadi penyakit. Atau saat ini sampai 3 kali bebek. Batal bek, batal bek, batal. Yang keempat dihukumkan tidak batal, teruslah sholat. Karena itu dianggap sudah penyakit. Tidak akan selesai. Kapan dia nak sholatnya? Sementara itu bukannya suatu hal yang jarang datang. Memang sudah jadi penyakit dia. Nah, itu termasuk bab keuzuran yang dimakfu di dalam itu. Tapi kalau yang kentut, beodo, atas pajak nahan, tidak boleh. Itu yang memang kena penyakit. Ada yang nanya pernah dunia Ustaz, aku ni Ustaz nak solat, tapi nak kentut. Mana rasa jalan? Sudah kentut ke? Ya kalau belum lagi solat kan? Batal ke air lebih baik. Ya. Wasaniha, yang kedua pembatal solat, bihukum najasati idlam turqa halan. Kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilemparkan segera, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Jadi kalau dia kejatuhan najis, pecah yakin, langsung ditepis langsung dibuangnya, maka dia tidak berbatal. Kalau dia yang galak ni tai cecep, wong yang hadas tadi solatnya batal, wuduknya batal. Wong yang kentut tadi, kentut, kencing, mesing, wuduknya batal, otomatis solatnya. Wong yang hukum najasat, wong yang kejatuhan najis ini wuduknya tidak batal, tapi solatnya batal. Dia nak semayang 3 tai cecek atau 3 tai ayam, solat tidak batal, cuci baik tangan. Tuh. Atau dia terpegang banyu yang ada najis, kena banyu kencing, tidak batal solatnya. Wuduknya yang batal. Tidak batal wuduknya, solatnya yang batal. Kalau orang di dusun-dusun galak nyucuk lubang ayam, kalau ayam nak telur, ketok. Saya telur ayam 2,000. Dia ada ngecen, nak telur kan, cucuknya. Padahal dia ada wuduk, tidak batal wuduk. Solatnya tidak boleh, karena itu najis. Bab inilah yang berhubungan dengan budak kecil lanang yang belum bersunat, tidak boleh ngentol di wong sholat. Jadi budak kecil yang belum bersunat, termasuk wong tua juga yang belum bersunat, dianya pacak batal ngentol kita sholat. Bukan wongnya najis, manusia itu tidak najis. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa kita lanang ini kalau belum bersunat, belum ada helmnya, masih tertutup. Nah, tertutup ini kalau budak kecil itu kan
Ingat tak kita lagi kecil dulu, lalu kencing, kan tidak bercewok. Lagi main tekupan, main urian, singitan, atau kencing, sudah tidak pernah. Ataupun kita bercewok, tidak pernah kita tarik. Penutupnya itu kan tidak pernah kita tarik. Ingat tak kamu? Tidak pernah kita tarik kan bercewok. Cewok baik, silam baik. Di dalam hukum fikih itu tetap hukum najis. Karena dia nyimpen. Jadi waktu dia kencing, kulit ini nyimpen. Nah, nyimpen ini berarti wong yang belum bersunat ini ngawak najis terus. Ngawak najis terus dia ini. Budak kecil lanang yang belum bersunat tadi ngentoli kita, ngentoli ya, bukan nyenggol. Ngentol apa duduk di pangkuan kita, apa di pucuk bau kita yang idenya sifatnya lama. Kalau di sini disebut cara nepis tadi itu dengan ukuran subhanallah. Jarak nepisnya antara lamonya kan misalnya itu dibuang, memang dibuang kalau ada ini dia ay qabla al-mudhi aqall al-tama'nina, dilemparkan yakni sebelum berlalu selintasan waktu yang kurang dari seukuran tama'nina. Subhanallah, berapa lama lah ucapan itu, berapa lama. Jadi budak kecil tadi kalau dia nyenggol baik, ngabo baik, tidak batal. Itu tidak batal. Kalau dia lama jadi batal sholatnya. Jadi budak kecil tadi dihukumkan bukan budaknya itu najis, tapi dia tuh ngawak barang najis. Nah, barang najis ini kejatuhan dalam sholat, maka batal sholat. Cuman budak-budak zaman ini, budak-budak kecil zaman ini tidak terbatas di lanang baik, lanang betino. Karena gato-gato budak zaman ini pempes galau. Jadi otomatis mereka tuh ngawak najis galau. Yang betino ngawak najis, yang lanang ngawak najis. Jadi kalau mereka itu ngentoli tetap batal pula. Jadi ingat, bukan budaknya yang najis, tapi mereka membawa najis. Ngawak najis inilah yang dihukumkan menjadi najis. Jadi kalau dia kena tai, tetap hukumnya najis. Kecuali kalau dia memang dia tidak tahu, itu lain cerita. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tahu, tetap batal pula sholatnya. Asalisuha inkisyaful aurah. Yang ketiga, batal sholat itu dengan sebab terbukanya aurat. In lam tastur halan, jikalau dia tidak segera ditutupnya. Fa in kasyafa rihun fala tabtulu salatuhu in satara halan ay qabla mudhim aqall at-tama'nin. Kalau dia yang terterbang oleh angin, segera dia tutupkan dengan ukuran tama'nina, maka dia tidak batal. Na'am law takarrara kashfur rihi wa tawala bihaythu yahtaj bis-satri ila harakatin katsiratin mutawaliyat batalat salatuhu
Bidzalika li'annahu nadir kama law ma'al mar'u bi fi'li katsir. Jika berulang kali dibuat terbuka oleh angin dan beruntun, sekiranya ia butuh dalam menutupinya kepada gerakan yang banyak berturut-turut, kasiratin mutawaliyah, berturut-turut, batalat salatuhu. Jadi kalau dia tersingkap oleh angin banyak, geraknya banyak, maka batal salat. Maka itu sebaiknya salat itu pakai celana panjang jerunya. Jadi makin lagi celana apa? Celana contoh apa? Apa nyebutnya? Celana contoh apa? Macam celana yang dalaman lah, ya. Celana yang tipis itu ya, nggak dijual-jual dia apa? Di toko-toko pakaian, rombongan baju-baju koko, baju cece deh. Ini yang terbuka kalau dia dari bawah, dari samping. Kalau dia terbuka dari pojok. Aurat ini yang tidak boleh dari samping, dari pojok. Kalau dia dari bawah, tidak apa-apa terjingok. Tapi dengan unsur ketidaksengajaan. Karena memang yang namanya sebet, yang namanya baju, yang namanya celana, bawahnya mesti terbuka. Mana nak masang guys? Sebet tutup. Baju mungkin. Jadi maka itu dihukumkan dari bawah, itu memang maksyufah, terbuka. Misal kita dari sholat, ada orang sholat ini yang kejingoan bukang, kalau dia lagi sujud, dia lagi sujud, kejingoan, itu tidak masuk kepada hukum, walaupun hal itu dijelaskan di kitab ini tentang aurat itu disebutkan. Jadi, tapi sebagian berpendapat itu kan dari bawah. Nah, antisipasinya tadi dengan cara berpakaian pakai celana panjang itu. Di celana panjang. Jadi kalau dia tersingkap ada penutupnya. Ya. Terbuka itu juga ukurannya kilo-kilo, kalau sewetnya dirapatkannya, kulit di jerunya itu kejingan. Ini kan renggang ini. Ketika ini ada tepuk, dirapatkannya, sewetnya itu dirapatkannya dengan kulitnya. Nah, kejingoan jelas itu batal. Nah, itu ahli-ahli hisab biasa. Ahli-ahli hisab pembakar setan. Itu yang galak kejadian macam itu. Tukang ngokok. Wong-wong ngokok ni rata-rata sewetnya tepuk. Tambah lagi kalau dia rokok joget, jambu, rokok jagung, lawi. Nah, ini bapak buntu. Ini agak nampak sewet. Kali yang rokok-rokok mahal tu nampak rokok baru. Gitu. Jadi kalau dia tepuk, sewetnya tepuk, di mana tepuknya? Kalau tepuknya kena di daerah yang termasuk wilayah aurat, batal sholatnya. Kalau dia tidak di wilayah aurat, tidak batal. Termasuk disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, termasuk inkisyaful aurat, terbukanya aurat ini termasuk kalau dia berpakaian terlalu tipis. Jadi kalau dia berpakaiannya terlalu tipis, dengan tipisannya tadi menjadikan auratnya alam talo. Jadi alam talo itu antara terjingok dengan lidah, transparan, maka dihukumkan sholatnya tetap batal.
Jadi tidak boleh pakaian tipis, terutama seret-seret putih. Kalau orang pakai seret putih, apa dia? Transparan kan? Tahunan sempak tepuk. Nah, kalau dia nyok, karena menurut mereka kadang-kadang pakaian dalam itu tidak lanang, tidak betina, tidak jadi hitungan. Mereka cuma makus itu jago be, abang bibir, jelek mato, pakai kupu, woi mencantik, hebat, bukan main, lagak cantik, pakaiannya ikaman, necis, hebat. Nak tengok pakaian di dalam, tengok jemuran, tebak menebuk, hutang sambungan. Kita omongi, Allah cek modelin aju juga. Bukan soalnya pula lemak ngawas. Ngawas orang jerukan. Limang si kau. Amci bukan setuju nahan hati ya. Ya Allah, tipis. Di Mekah banyak jemaah Indonesia ibu-ibu pakai baju tipis, putih kan gato-gato. Pakaian kalau pergi umrah, pergi haji ini putih itulah. Membek sunnahnya yang putih. Cuman putih terlalu tipis. Pakai kaos kaki tipis, telekung tipis. Anak kau ibu-ibu berangkat haji sebenarnya sekloter dan di Palembang galak sering ceramah di kantor-kantor mereka. Jadi kan agak kenal, cuma anak ngomong dengan laki dibuka minta maaf. Nak kemana kamu? Anak kerja di sana, tawaf ifadah. Balik dari Arafah, balik dari Mina, nak tawaf ifadah, tawaf wajib ini, tawaf haji. Cuman kaos kakinya tipis, jilbabnya tipis, bajunya tipis. Anak ngomongkan dengan laki dibuka, tahu beda yuk, ganti baju lain baik. Ketipisan gino baju ayu, ganti baju lain baik, kaos kaki yang lain. Biasa. Nah, maaf enggak? Oh iya enggak, makasih. Omonginnya lelaki, dek, ganti bedek pakaian dia. Bisa topik awal ya, apa? Apa nak naik pulau kocok sana, ganti-ganti sudahlah, jadilah. Kita Indonesia menganggap benar, tapi anak kadang ditegur oleh syekh-syekh, oleh mutawik yang ada di Masjidil Haram itu. Hatta yang tukang-tukang bersih-bersih ke Banyu itu, mereka ngerti hukum. Yang ngerti-ngertikan itu belum tentu model kita yang biasa awam ini. Mereka hafiz Quran. Yang bersih-bersih ke Banyu, ngisi kizi Banyu Zam-Zam di Masjidil Haram Mekah Madinah itu, hafal Quran itu. Sambil ngisi banyu, sambil baca Quran. Wudu mereka tidak pernah batal. Yang tukang bersih-bersih, hafal Quran. Tapi mereka nyari kebarokahan begawe di Masjidil Haram. Kadang mereka ngomong negor. Mereka negor. Mereka negara apa? Dia tu ngomong, macam mana dong kamu ni, ibu-ibu ni lah, tengok pakaian tipis-tipis macam ini. Ada Allah haram, bolehnya orang macam ini halal. Mana nak ibadat depan Kaabah, nak tawaf, nak solat, pakaian macam ini, ada haram, penuh, dilarang, tidak boleh.
mak mana nak diomongkan. Kalau mereka di manasik ni tidak tahu mungkin oleh pembimbing. Ada juga bapak-bapak beli celana putih di Mekah, celana putih yang di Moriah. Itu kan bahannya bahan tipis, hero. Jadi dibuatnya ke masjid, sholat biasa. Malah orang dia sempaknya tuh apa? Bercak, berbentuk ni ya, tipis ya. Penjiwa malah leh. Sholat no? Allah di depan dia. Jadi ini menganggap ini anda duduk, dia menganggap syar. Budak ni di depan dia. Celana tipis, celana yang beli 5 rial tadi. Sholat. Bagi pikiran beliau ni tadi sudah pakai celana panjang, tapi tipisnya tidak dipikirnya. Jadi kecil lah ngomong Arab itu. Sholat kira di depan kita yang macam ini ada haram. Bapak tadi diinjak tahu masih tidak galak nerima. Jadi banyak niat wong-wong ibadat ini tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan belok-belokan. Jadi terbalik kepada terbukanya aurat ini galak terjadi di ibu-ibu juga. Jadi istri kita, saudara perempuan kita, ibu kita, ponakan kita yang betina-betina jingohi. Jadi kalau kita nyingok dia sholat, kakinya keluar dari telekung, cepet-cepet tarik telekungnya, tutupi. Atau kalau ada kain yang bersih, langsung dilempar ke supaya kakinya tertutup. Macam betina sholat misal, kan betina tuh pakai kainnya panjang kan. Jadi kalau dia kainnya panjang kan otomatis kakinya nih agak panas tertutup. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia ngerasa dingin kakinya. Ay, mungkin betul kaki aku. Allahu Akbar, diteruskannya weh. Selesai sholat, dijingoknya kejingokan kakinya tadi terbuka nian. Maka sholat betina tadi mesti diulang, batal sholat. Tuh. Jadi kalau dia terbuka dari pucuk, dari samping yang batal, termasuk yang ditanya yang malam Sabtu tadi, dia sholat sewetnya lepas. Jadi kalau dia lepas secepat tomak nina dan yang merapi kenyok, tetap sah sholatnya. Tapi kalau jaraknya lama, maka batal sholat. Itu berarti dia sholatnya tidak ada siap. Kalau dia siap, jadi disiapkan segala kebutuhan untuk sholat. Allah.